Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran Matan Bina. Dan insya Allah dalam pembelajaran Matan Bina kali ini kita akan bersama-sama mempelajari kalimat fi'il tsulats mujarrad bab yang keempat. Sebelumnya kita telah bersama-sama mempelajari kalimat fi'il tsulats mujarrad bab yang pertama, bab yang kedua, dan bab yang ketiga. Yang dimana wazan dari kalimat fi'il tsulats mujarrad bab yang pertama adalah lafaz fa'ala yaf'ulu, dan wazan dari kalimat fi'il tsulats mujarrad bab yang kedua adalah lafaz fa'ala yaf'ilu. Sedangkan wazan dari kalimat fi'il tsulats mujarrad bab yang ketiga adalah lafaz fa'ala yaf'alu. Selanjutnya kita akan bersama-sama mempelajari wazan dari kalimat fi'il tsulats mujarrad bab yang keempat. Al-babur rabi'u, adapun wazan dari kalimat fi'il tsulats mujarrad bab yang keempat yaitu lafaz fa'ila yaf'alu. Lafaz fa'ila yaf'alu. Jadi lafaz fa'ila yaf'alu ini adalah wazan dari kalimat fi'il tsulats mujarrad bab yang keempat. Mauzunuhu, adapun salah satu kalimat yang menjadi mauzunnya adalah lafaz alima ya'lamu. Lafaz alima ya'lamu. Wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'lihi maksuran fil madi wa maftuhan fil mudhari'i. Wa alamatuhu, dan adapun ciri atau tanda dari wazan kalimat fi'il tsulats mujarrad bab yang keempat ini adalah ayyakuna ainu fi'lihi maksuran fil madi wa maftuhan fil mudhari'i. Ain fi'il yang terletak pada kalimat fi'il madinya dikasrohkan, dan ain fi'il yang terletak pada kalimat fi'il mudhari'nya difathahkan. Jadi ciri-ciri atau tanda dari wazan fa'ila yaf'alu adalah ain yang terletak pada kalimat fi'il madinya dikasrohkan, dan ain fi'il yang terletak pada kalimat fi'il mudhari'nya difathahkan. Fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Jadi setiap kalian menemukan kalimat atau tasrifan kalimat yang ain fi'il madinya dikasrohkan dan ain fi'il mudhari'nya difathahkan, berarti dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah salah satu mauzun dari wazan fa'ila yaf'alu. Wa bina'uhu, dan adapun bentuk dari kalimat yang mengikuti wazan fa'ila yaf'alu itu biasanya aidon lita'diyati ghaliban, itu biasanya mengandung makna mutaan. Jadi bentuk kalimat yang mengikuti atau yang menjadi mauzun dari wazan fa'ila yaf'alu itu biasanya mengandung makna muta'at. Wa qad yakunu laziman, dan terkadang kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ila yaf'alu itu bentuk kalimatnya mengandung makna lazim. Jadi sama seperti kalimat fi'il tsulats mujarrad bab yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, yang bentuk kalimatnya biasanya mengandung makna muta'at, akan tetapi terkadang mengandung makna lazim. Misalul muta'addi, adapun contoh dari kalimat yang menjadi mauzun wazan fa'ila yaf'alu yang bentuk kalimatnya mengandung makna muta'ad adalah lafaz alima. Lafaz alima yang artinya telah mengetahui. Nah, lafaz alima ini adalah kalimat fi'il yang bentuk kalimatnya mengandung makna muta'ad, yaitu suatu kalimat fi'il yang memiliki maf'ul atau yang membutuhkan maf'ul. Seperti contoh lafaz alima zaidunil mas'alah. Alima telah mengetahui Zaidun ki Zaid al mas'alata terhadap suatu permasalahan.
Lafad alima pada ungkapan alima Zaidunil mas'alah merupakan suatu predikat atau keadaan yang dialami oleh si subjek yang bernama Zaid. Alima Zaidunil mas'alah, si Zaid telah mengetahui akan suatu permasalahan. Lafad al-mas'alah itu merupakan objek dari keadaan yang dimiliki oleh si subjek. Nah, yang dimana subjek dari ungkapan di sini adalah Zaidun. Si Zaid telah mengetahui suatu permasalahan. Apabila lafaz al-mas'alah pada ungkapan ini dihilangkan, maka lafaz alima itu tidak akan pernah dimengerti atau diketahui maksudnya. Tidak akan pernah dimengerti maksudnya. Alima Zaidun, si Zaid udah tahu. Si Zaid udah tahu. Woi, dulur-dulur, si Zaid udah tahu. Ya Syekh, hal indaka syai'un mudawwirun yakhruju min dubirid dad? Apakah di sini ada sesuatu yang bulat-bulat yang keluar dari pantat ayam? Kenapa jadi ke situ sih? Nggak jelas. Alima Zaidun, si Zaid udah tahu. Kata yang ngedengernya, aing nyaho, dia ngomong si Zaid geus nyaho, tapi ge nyaho naon? Alima Zaidun, si Zaid tahu, tapi si Zaid, kamu tidak menjelaskan si Zaid itu mengetahui apa? Kamu itu tidak menjelaskan si Zaid itu mengetahui apa, sehingga saya tidak mengerti dengan maksud atau tujuan ucapan kamu itu. Nah, gitu ta. Karena lafad alima ini tidak bisa dimengerti oleh si mustami atau orang yang mendengarnya apabila tidak disertai dengan objeknya, maka lafad al-mas'alah ini diungkapkan oleh si mutakalim atau oleh orang yang berbicara. Wa misalul lazimi, dan adapun contoh dari kalimat yang mengikuti wazan fa'ila yaf'alu yang bentuk kalimatnya mengandung makna lazim adalah lafaz wajila. Lafaz wajila yang berarti takut. Wajila Zaidun, telah takut Ki Zaid telah ketakutan. Nah, lafaz wajila ini adalah suatu kalimat yang maknanya menunjukkan suatu keadaan yang dialami oleh si subjek yang tidak memiliki maf'ul, yang bisa juga disebut sebagai suatu kalimat yang bentuknya mengandung makna lazim. Kesimpulannya, wazan dari kalimat fi'il tsulats mujarrad bab yang keempat adalah lafaz fa'ila yaf'alu, sedangkan salah satu mauzunnya adalah lafaz alima ya'lamu. Ciri atau tanda dari wazan fa'ila yaf'alu adalah ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi maksuron fil madi wa maftuhan fil mudhari'i. Ayyakuna ainu fi'lihi maksuron fil madi wa maftuhan fil mudhari'i. Ain fi'il yang terletak pada kalimat fi'il madinya dikasrohkan dan ain fi'il yang terletak pada kalimat fi'il mudhari'nya difathahkan. Dan bentuk dari kalimat yang mengikuti wazan fa'ila yaf'alu itu biasanya mengandung makna muta'ad, akan tetapi terkadang mengandung makna lazim. Itulah sedikit penjelasan dari kalimat fi'il tsulats mujarrad yang dapat saya sampaikan. Semoga semua yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Saya tidak bosan-bosannya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Karena hanya dengan ilmu, hidup kita akan menjadi lebih mudah. Dan setelah kita memperoleh ilmu tersebut, alangkah lebih baiknya jika kita langsung mengamalkannya. Karena al-ilmu bil amal kasyajar bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Dan dalam pengamalan suatu ilmu itu ada dua macam. Yang pertama adalah pengamalan yang berupa penerapan untuk diri kita sendiri. Yang kedua adalah pengamalan yang berupa menyampaikan kepada orang lain. Dan dari kedua pengamalan ini yang lebih utama adalah penerapan untuk diri kita sendiri. Karena seseorang
hanya bisa menjelaskan atau menyampaikan suatu pengetahuan kepada orang lain apabila dia sudah mengalaminya sendiri atau menerapkannya kepada dirinya sendiri. Apabila seseorang belum bisa menerapkan atau mengamalkan suatu ilmu kepada dirinya sendiri, insya Allah dia tidak akan mampu untuk menyampaikan pengetahuannya itu kepada orang lain secara sempurna. Jadi Anda tidak perlu bingung-bingung memikirkan bagaimana caranya untuk menyampaikan pengetahuan Anda kepada orang lain. Tetapi pikirkanlah bagaimana caranya supaya Anda mampu untuk menerapkan pengetahuan Anda itu kepada diri Anda sendiri. Sebaliknya, al-amal bila ilmin kasamar bila syajar. Beramal tanpa ilmu bagaikan buah yang tidak berpohon. Pertanyaannya, buah apakah yang ada di alam dunia ini yang tidak memiliki pohon? Buah jeruk memiliki pohon, buah mangga memiliki pohon, buah anggur memiliki pohon, sampai ke buah gerenuk memiliki pohon. Begitu juga dengan buah dada. Buah dada pun memiliki pohon ataupun batang. Satu-satunya buah yang ada di alam dunia ini yang tidak memiliki pohon sama sekali hanya buah-buahan atau buah mainan. Pohon yang tidak berbuah itu masih memiliki manfaat. Manfaatnya apa? Yang pertama, dia bisa digunakan untuk berteduh, bisa digunakan untuk membangun rumah, bisa digunakan untuk membuat kursi ataupun meja, dan banyak sekali kegunaan lainnya dari batang atau pohon yang tidak memiliki buah. Sedangkan buah-buahan atau buah mainan manfaatnya cuma satu, yaitu untuk menghibur anak kecil. Selain daripada itu, buah mainan tidak memiliki manfaat apa-apa. Dimakan bisa ketelak, dibelah nggak ada isinya, untuk ngelempar nggak sakit. Ya pokoknya nggak ada sama sekali deh kegunaannya selain untuk menghibur anak kecil atau untuk mainan anak-anak. Kesimpulannya, orang yang berilmu tapi belum mampu untuk mengamalkan ilmunya itu lebih baik daripada orang yang beramal tanpa disertai dengan ilmunya. Saya Mustafa Al-Mahbub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.